Kalau Sehat. ya, kalau jatuh kita harus bangkit lagi. Kalau jatuh kita harus bangkit. Harus comeback. Ya comeback. Harus comeback. Oke, kalau kamu? Harus berani mencoba. Karena kalau misalnya kita nggak berani mencoba, kapan kita bakal berhasil gitu? Nah itu gimana kalian bisa membaca gerakan-gerakan halus lawan? Itu cara gampang sih. Oi, Caranya- tips membaca gerak-gerik lawan. Caranya bikin emosi. Kalau emosi itu kan kayak, Gimana? wah ini lawan harus sikat terus tang. Jadi Jadi gimana sih? saya gitu. Biasanya kan gini. wasit. Oh gitu. Siapa Nggak boleh. tempat? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Gak boleh. Kan itu kan nggak emosi lawan kan. Iya. Kayaknya Jangan nangis gitu loh. Jangan nangis gitu loh. pertandingan sebelumnya yang pertama saya itu kayak kurang sungkem sama bunda sih. Kurang sungkem, bunda ayah. Kemarin sungkem. Sungkem. Berarti kemarin ditemenin orang tua. Wah, jalur langit. Orang bro. Ditemenin orang tua kemarin. Kamu juga? Kamu juga? Saya enggak. Oke, jauh ya. Iya. Sungkem dulu tuh. Minta doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bareng sama saya Valdo, dan di sebelah kiri saya udah ada 3 orang penerus Iko Uwais dan Joe Taslimnya Indonesia. Oke, tepuk tangan lo dong buat siswa-siswa ICMS yang memenangkan juara tingkat nasional. Iya, nasional. Medali emas. Gokil. Sekali lagi tepuk tangan. Best. Boleh kenalan dulu kita. Kalau yang Mas ini sudah tahu nih, kemarin tinju nih, kemarin nih, ini nih ya kan. Iya. Sekarang dia taekwondo. Ini kalau berantem jago nih kayaknya nih. Yang fighting kita dari sini dulu kenalan. Kenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Abiu Rafiardi, bisa dipanggil Abiu, dan saya dari kelas 8B 8W, asal kamu dari mana? dari Depok. Depok, bocah Depok. Nih bos. Depoknya mana? Margonda? Cimanggis. Cimanggis, putra wilayah Cimanggis. Keren. Yang ini? Perkenalkan. Antum dari mana antum? Saya Raja Isu Evander, biasa dipanggil Evan. Saya dari Jakarta Timur. Jaktim, bocah Jaktim. Keren. Kelas berapa tadi? Kelas 11. Oke, kamu. Oke, lanjut. Jadi kita di sini teman-teman. Kamu namanya siapa? Saya nama lengkapnya Muhammad Atka Salamuddin, biasa dipanggil Sultan atau Atka. Saya dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Oke. Depok, Jaktim dari Sumatera. Wes. Nih, kalian ini tergabung ke dalam tim. Ya. Apa nih nama kelompok kalian apa nih? Garda. Garda itu kepanjangan dari Emang gitu namanya sih, Garda. Oke. Kirain ada. Garda gabungan rakyat dan apa gitu. Garda Cijantung Club itu namanya. Oh, nama klubnya itu. Ya ada Iya. aliansi juga dia. Oh, aliansi jatuhnya. Oh, jadi kalian tergabung dalam Cijantung Klub. Cijantung Club ya. Cijantung Klub itu di mana? Di Cijantung. Di Ciri. Banyak sih sebenarnya cabangnya. Oh. Nah, di sini kalian itu mewakili Insan Cendekia Magnet School untuk yang putranya ya. Iya. Jadi fun fact, ada yang putrinya juga nih teman-teman. Ntar kita pisah nih ya. Yang putra dan putrinya. Kita pengen dengar dari yang putranya dulu. Masuk yang putrinya, masuk. Ya, masuk aja nggak apa-apa. Jadi penonton. Nah, kalian ini kan yang putranya nih. Iya. Kita kemarin ngirim berapa orang sih kalau untuk putranya sendiri? Ada yang inget nggak? Ada 135 orang? Enggak segitu. Udah segitu. Kebanyakan ya. Mungkin sekitar yang putra belasan gitu. Belasan. Iya. Dan kalian ini yang mendapatkan medali emas. Boleh cerita pengalamannya mungkin? Pengalamannya kita. Oke, pengalaman saya waktu itu pas taekwondo gitu. Ayo, Abi. Mungkin kita mulai pengalamannya dari ini deh. Dari awal-awal kalian mengenal taekwondo lah gitu. Dan benar-benar pengen terjun tuh dari mana? Dari kamu dulu deh. Nih, dari kamu. Awal terjun itu yang pas SD nih, ada kayak apa sih namanya?
Lomba, ekskul. Iya, ekskul. Iya. Ekskul. Nah, itu ada pameran taekwondo. Nah, pameran itu tuh kayak nampilin teknik-teknik taekwondo. Terus ada mecahin kayu juga. Ya. Nah, Jadi terus tertarik. jadi tertarik. Buat ikut mecahin kayu. Ya kita pengen tahu aja motivasinya. Keren nih bisa mecahin kayu tanpa palu gitu kan. Kok palu sih? Lanjut, kamu? Kok saya sih sebenarnya kenal taekwondo dari SD. Dari SD. 2000 berapa ya? 2015 lah. 2015-an. Nah, dari SD itu terus sampai di Sabuk Ijo. Sabuk Ijo ini pernah ikut kejuaraan nasional 2016 di Jogja. Kalau 2016, 2017 di Jogja. Kelas berapa tuh tadi? Kelas berapa ya? Kelas 2 SD kayaknya. Kelas 2 SD ikut taekwondo tingkat nasional. Dapat perunggu. Dapat Perunggu. perunggu. Itu perunggunya yang album keberapa itu? Lain. Beda-beda. Salah. Maaf, saya kurang fokus. Oke, itu lomba pertama. Iya, lomba pertama. Lomba kedua ini. Iya. SMP nggak ikut lomba? SMP di sekolah belum ada. Oh, belum ada, jadi Sayang sekali. vakum. Iya. Baru ini lagi ikut. Yes, oke. Nah, ini kamu nih, kalau dilihat kok kayaknya yang paling lengkap nih emblemnya nih. Ada emblem klub, ya kan? Iya, Ada nih. emblem Indonesia. Kalian nggak cinta Indonesia ini berdua? Ini dia versi terbarunya. Oh, versi Jadi terbaru. update nih. Oh, ini versi lama ya. Kirain tambahan gitu. Enggak ya? Enggak. Nah, kalau kamu gimana kenal taekwondo? Kalau saya kenal taekwondo itu dari SD sebenarnya. Dari kelas 3. Iya, Oke. kelas 3, kelas 2-an itu. Cuman pas itu tuh belum serius, masih main-main. Masih main-main. Ya, stop di Sabuk Putih. Main-main tuh. Iya, karena masih bocil kan, jadi ya udah ikut-ikut aja. Main. Terus pas sampai sekolah sini pengen tertarik lagi, cuman pencaksilat tertariknya. Ikut apa waktu Awalnya. itu? Sempat ikut pencaksilat. Enggak, belum. Oh, Pengen lomba, pengen ke lombanya. Oh. Terus saya minta deh ke siswaan, minta ajuin pencaksilat. Ternyata nggak bisa, karena pelatihnya jauh kan ya. Jadi kan taekwondo deh. Iya, Ada minatnya ekskulnya. juga sedikit. Hanya segelintir. Iya. kalau taekwondo apa silat. tuh. Silat. Dia bandingin taekwondo. Kenapa nggak karate? Apa yang melibatkan membuat kalian lebih kan ada karate kan gitu kan, taekwondo gitu maksudnya. Karate kayaknya lebih ke tangan ya, main poin-poin gitu. Iya, kalau taekwondo itu ke kaki. Kaki. Banyak ya. Tapi tangan ada ya? Iya, ada juga. Ada gerakan tangan cuman nggak banyak. Iya, gitu ya. lebih dominan kaki. Lebih dominannya dia ke Kaki, gerakan iya. Berapa tahun? Berarti kamu udah berapa tahun ikut taekwondo berarti? Dari SD ya? Ya dari SD kelas 5. Udah lumayan lama, 13 tahun. 13 tahun. Kelamaan ya? Kalau kamu? Saya sampai kelas 3 gara-gara sebelumnya udah meninggal. Oke. Kalau kamu? Kalau saya sekitar 2 tahun 3 tahun terus udah lanjut di sini lagi. Nah, lanjut di sini lagi. Berarti di sini baru efektif lagi pas ada taekwondo di sini baru Iya. efektif lagi ikut taekwondo. Semasing-masing deh. Kalian tuh ngerasa latihan paling sulit itu apa sih? Latihan yang paling sulit Di awal-awal sekarang nih. Kalau saya mungkin kelenturan kakinya harus bisa split, itu kan harus kita Tapi dipaksa sekarang- harus bisa. Tapi bisa sekarang? Belum. Kalau saya sih mental aja dulu sih, Kak. Saya Latihan mental Iya. tuh gimana tuh latihan mental tuh? Latihan mental kayak- bertarung ya? Iya, dulu itu saya pertandingan pertama itu kayak gugup. Bener-bener diem di tempat, dihajar terima musuh, terima aja, makanya dapat perunggu. Terus Dihajar terima musuh dapat iya maksudnya, perunggu ya? maksudnya diem tapi ditenang-tenangin aja, diem nggak Iya. nangis nggak nyerang. Nah ada situ kayak merenung berpikir ya, oh iya kalau gini sama aja bohong kalau nggak latih mental. Terus akhirnya pindah deh, jangan lentur aja deh, kalau lentur nggak bisa keterbatasan, bisa pakai otak, bisa pakai teknik gitu kan. Jadi mental. Iya mental. Kalau kamu, Biu? sama juga kayak Bang Atko sama Bang Evan. Nah, itu kayak latihan kelenturan kakinya itu sakit banget, harus dipaksa. Sama itu tuh yang pas kemarin itu yang pas pertama kali ikut event itu yang CCN Indonesia itu panik banget, udah panik. Apa nama eventnya? CNN Indonesia. Ini kan kolaborasi CNN Indonesia sama Piala Kemenpora RI. Oh, Piala Kemenpora RI. Oke. Itu
melatih kelenturan kaki itu susah ya? Iya, susah banget. Split sakit itu kalian kan dipaksa ditarik misalnya. Iya, dipaksa. Dipaksa didorong gitu kan ya. Gitu. Itu saya dulu pernah ikut merpati putih juga dulu waktu zaman Silatnya. Iya, dulu ikutnya silat merpati putih. Nggak lama sih ya. 2 kali pertemuan lah. Dua kali pertemuan lah. Yang penting kan udah pernah ikut kan? Iya. Ya kan? Itu dilatih lenturan juga gitu sakit. Dulu ikut Ivan juga. Itu juga nggak lama tuh. Sekali pertemuan. Nggak lama. Ya, ada pertemuan terus pertemuan gurunya nggak datang. Ya udahlah kita bubar nanti ikut Ivan. Terus memang sakit sih memang ya untuk Iya. latihan kaki. Kan kalau kamu kan sempat tinju kan banyaknya di sini. Ini tuh di kaki jadi balance sebenarnya ya. Tinju Iya. gitu. Nah kalau Kan saya juga pernah Muay Thai pas boxing itu. oh berarti dia mah Bisa lengkap. kickboxing berarti. Iya kickboxing bisa ya dia. Wih, Bisa gokil. lah. Nah kemarin ikut kejuaraan Ke ini nasional. ya, Kemenpora nasional. Kamu lawan kamu kalau kayak gini tuh ketemu lawannya gimana sih? Yang beda umur juga nggak apa-apa kah atau Kayaknya dari berat badan sama tinggi. berat Iya. badan sama tinggi? Umurnya juga nyesuaiin. Kalau misalnya nggak ada yang pas ya udah jauhnya paling dikit aja nggak Kalau mau. lawannya Ical Kate gimana? Berat badan. Bisa. Oh Ical Kate ya? Nggak tahu ya. Apa caranya? Ada artis bisa pendeknya sama kamu nih misalnya. Gitu. Udah tua. Kan berat mungkin sama sama tinggi gitu kan. Nggak bisa tetap. Nggak bisa. Usia. Iya, sesuai juga sama usia. Kirain tetap bisa. Ya gue nanya aja kan gue kan orang awam. Nggak tahu gitu. Kemarin lawan kamu susah nggak? Yang pertama itu kalah Kamu berapa kali tanding sih kemarin? 2 kali. 2 kali tanding? Iya. Yang pertama itu kalah Hmm. karena kurang ngikutin instruksi pelatih. Nah yang kedua itu menang. Bentar, gimana sih sistemnya? Jadi itu gini, kalau misalnya kita menang di match pertama dapat emas, udah kita selesai. mulai langsung selesai karena udah dapat emas. Kalau misalnya dapat silver kalah, dikasih kesempatan lagi, cuman Jadi gladiator. Jadi yang kalah itu Ketemu sama yang kalah. Iya. Terus dicocokin deh sama panitianya itu. Yang mana yang cocok, tinggi, berat badannya. Oh, jadi Ditanding kalau misalnya udah cocok. oh Kalau gitu. misalnya nggak nemu yang cocok ya udah. Oh gitu. Iya. Oh, jadi alhamdulillah kamu kemarin dapat kesempatan untuk main sekali lagi. Ternyata dapat. Berapa menit kemarin pertandingan? Dua 3 ronde. menit ya? Dua ronde. Satu pertandingan itu 3 menit. 1 menit Satu 30 ronde detik. 45 detik kan. 1 menit 30 detik. Total berapa ronde? Kemarin hitungannya kalau taekwondo tuh gimana sih poinnya? Poin itu yang penting kaki nih, pergelangan kaki kena di area badan sama kepala. Kalau Selebihnya nggak boleh. kepala tuh lebih Iya. besar lagi poinnya. Iya benar. Kalau kena Apalagi kepala, muter kena kepala dapat 5 poin. dapat 5 poin. Kalau misalnya kita menang di ronde 1, terus di ronde kedua yang menang juga, berarti udah kita menang. Kalau misalnya kita menang ronde 1, lawannya menang lagi, ya udah berarti ada babak ronde penentuan. 3. Oh, jadi satu kali match itu 3 ronde sebenarnya. Iya. Oke, kalau kamu kemarin gimana lawan? Saya sekali tanding. Woi, sekali tanding dia langsung emas gokil. Terus gimana? Berat gak lawannya? Enggak sih, soalnya kan kayaknya saya kan cara lawannya ini kan ngebaca ya. Terus awal-awal Jadi kamu lawan gini kamu baca. enggak gitu kayak gini tuh terus biar dia marah kayak nggak seneng kayak makin cepet ya udah saya counter attack aja. Jadi kamu sistem permainan Madrid ya? Kamu Madridista nggak? Madridista bukan? Iya, saya MU. Madrid. Sayang sekali nak. Kamu memilih tim yang salah. Yang penting udah keluar dari gua. Oke, kalau kamu kemarin gimana lawannya? Saya 1 kali pertandingan. Satu kali pertandingan. Iya. Sulit nggak? Lumayan nggak sulit sih. Yang skornya sengit-sengit ada nggak sih kemarin? Tipis-tipis. Ada, Soalnya balas ada sih. serangan kemarin. Cuma kita kan nggak saling nonton. Oh, kamu Iya, saling nonton. Iya. Ada yang siap di backstage, ada yang udah tanding gitu. Nasional tuh ya. Ush, gila, gokil juga dari mana-mana tuh datang tuh ya. Kalian pas dapat info lomba ini tuh kalian ngerasa kayak ini tuh diseleksi atau siapa yang mau sih? Sebenarnya dinilai sama sabemnya. Kalau misalnya udah cocok, udah bagus buat dikirim jadinya ya udah nanti namanya dicatat tanding. Oh gitu. Jadi Iya. hitungannya ini apa namanya bisa dibilang ngelihat seleksinya tuh dari kemarin-kemarin tuh. Iya. Sepanjang kalian latihan dilihat gitu kan.
mana yang cocok. Oke nih, ditawarin ya, itu penawaran ya. Mau nggak ikut? Kalian seneng nggak waktu pas nih yuk ikut lomba yuk? Apa jadi beban malah? Itu jadi kayak target sih saya Kak. Kayak kan kalau hidup gak ada target kayak hampa kan gak ada apa-apa. Gitu. Kalau kamu gimana? Apa tuh? Pas tahu kamu dipilih untuk ikut? Langsung saya mau, karena saya setiap kesempatan sekecil apapun itu selalu saya manfaatkan dengan baik. Jadi jangan sampai Lewat gitu ya. Kalau Iya. kamu gimana? Baik ya Bayu. Langsung seneng gua. Seneng ya, yang bocah-bocah senang berantem aja lu juga ya. Yang bocah-bocah senang ribut aja emang ini mah. senang mencari prestasi ya. Oh, bagus nih dia nyapunya. Selama di CMS kalian latihan tuh gimana porsi latihan kalian selama di sini? Apakah kalian punya dorongan untuk latihan mandiri juga kah di kamar? Iya, Ada, biasanya kita di kamar itu sparring. awal-awal itu saya sama Sultan sering latihan. Sparring di kamar. Pakai apa? Body protector. Oh iya. Kalau kamu sering juga kamu ikut. Boleh nggak sih kalian bawa sasak sih sebenarnya? Samsak juga. Sebenarnya saya mau minta ke sekolahan. Banyak banget mintanya nih. Kemarin minta ring dia kemarin. Boleh minta samsak, udah bikin aja sasana ya di sini. Iya, ke sana. Di CMS S-nya kan sasana tuh kan. Nah, menurut kalian nih sebagai atlet muda ICMS ya, memaknai apa ya? Bisa dibilang keberanian dalam taekwondo itu tentang mengalahkan lawan atau berani mengalahkan rasa takut untuk diri sendiri. Dalam sih ini pertanyaannya. Kayaknya sih takut sudah pasti. Iya. Kalau ngalahkan lawan itu kan hasil. Kayak lebih ke arah apa sih? Mental blocknya harus dipecahin. Iya. Iya, harus berani ngalahin rasa takut tanding itu sendiri. juga apa? Biar nggak baperan, maksudnya apa sih namanya? Biar nggak gampang kena emosi. Jadi kalau kita nih udah menyiapin taktik buat tanding, kalau marah kan jadi kayak buyar gitu taktik kita. Tapi di antara kalian pernah ada emosi nggak sih? Misalnya kayak emosinya itu bukan karena kena tampol, tapi karena kok nggak masuk sih gitu. Serangan ini. Kemarin, gimana kemarin? Kan kamu kan yang pertama kan sempat kalah tuh. Nah itu gimana? Kok bisa kalah sih? Ya nggak dengerin Kurang instruksi. ikut arahan. Gak dengar instruksinya gimana maksudnya? Serang, passing. Nggak, ini kan kalau di taekwondo kan nyebut pelatihnya kan sabun. Sabunnya itu bilang kalau abis nyerang jangan sekali-kali langsung aja belas-belasan. Saya sekali-kali abis itu langsung mundur. Dia langsung dikanter-entek sama musuhnya. Langsung mundur. Terus Iya. belum siap nutup udah baru diserang duluan gitu ya. Oke. Nah, di babak kedua bisa menang, akhirnya kamu selain ngikutin kata instruksi pelatih, apakah masih ada rasa takut salah, takut gagal? Udah enggak. Udah enggak? Kenapa tuh? Karena ini sebelum abis kalah tuh kan dikasih motivasi sama Apabila seorang manusia sama sabang. sukses. Mario Teguh. Ada kasih motivasi sama Sabung ya. Terus akhirnya di babak kedua bisa comeback. Gini mas, comeback mas, jangan kalah mulu mas. Senyum doang pas Andi satu ini. Oke, menarik sih. Rencananya kalian bakal mau ikut lomba lagi nggak sih sebenarnya? Iya sih. Dalam waktu dekat? Kayaknya kalau mulai Desember ini belum bisa ya. Karena nanti Desember katanya sih ada UKT, ujian kenaikan tingkat sabuk. Ujian kenaikan tingkat. Iya, jadi fokusnya ke UKT dulu. Kalau UKT gini tuh gimana sih? Saya pengen tahu deh. Kan kalau di silat itu kan ya kalau namanya silat karena tradisi ya. Yang namanya kenaikan sabuk itu kan pasti ada beberapa ritual tradisi. Iya, adat. Iya kan dari padepokan tersebut gitu kan. Nah, kalau di taekwondo tuh UKT-nya gimana? Kenaikan Kita biasanya ngapalin gerakan pomse, Iya. gerakan gibon. Iya gerakan banyak Gibon. seni gitu. Gibon. Iya, kan ada lomba pomse tuh. Pomse. Gerakannya, Iya. ada gerakannya. Nah itu kita hafalin biar bisa naik. Oh. Jadi Banyak tuh gerakannya. Banyak. Sama ada latihan fisik ya. Apa aja urutannya kalau misalnya mau Apa? naik ke kuning, berarti gibon Pokoknya satu. ada gibon satu. Coba jelasin satu-satu nih, jelasin satu-satu.
Syarat misalnya yang paling bawah apa? Yang paling bawah? Paling bawah itu Gibbon 1. Gibbon 1. Gibbon 1 itu sabuknya warna Putih buat naik ke kuning. putih buat naik ke kuning, namanya Gibbon 1. Gibbon 1. Oke, dari yang putih mau naik ke kuning ke Gibbon 1 itu tahapannya apa aja? Apanya tuh? Ya maksudnya yang dilewatin pas UKT-nya, fisik. Kita paling ngapalin gerakannya harus benar tekniknya ya. Gerakan. Oke, terus ini kan kalian kan ini bentar deh, ini warnanya tadi ini hijau. Kamu apa hijau? Iya hijau. Ini hijau kuning nih, merah nih reggae nih, ada reggae-reggae-nya nih, lihat nih. Ada merah-merahnya tadi namanya no. Ini merah Hijau, MU kuning, Kak. merah. Wes, merah MU. Kirain Liverpool tadi. Enggak gimana coba tuh kalau ini. Ini gara-gara apa? Saya dulu kan sabuk hijau, gara-gara masuk sini udah lama nggak diterusin, ya udah jadi dari ulang aja. Enggak, berarti memang ada sabuk hijau menuju kuning ini. Ada. Sabuk transisi ini ada. Iya ada biasanya buat naik ke putih itu langsung ke kuning. Terus habis kuning mau naik ke hijau ada kuning strip hijau dulu, baru ke hijau. Begitu juga seterusnya. Oh, ini transisi berarti. Iya, gitu ya? transisi. Yang selanjutnya apa di atas kuning apa di atas kuning? Di atas kuning, di atas kuning kuning strip hijau. Kuning strip hijau. Nah, di atas hijau. Hijau. Habis kuning strip hijau, Iya. Terus hijau strip hijau strip biru, biru strip Hijau strip biru. biru. Hijau strip biru itu nggak matching warnanya. Iya. Nggak bisa gitu ya? Nggak bisa ya? Itu Chelsea. Hijau strip biru, terus biru, biru. terus biru, Biru strip merah ya. Iya, biru biru strip merah. mati warnanya gitu strip merah. Oke, tadi ada biru strip merah, Ya, merah. merah, Merah strip hitam. Merah strip hitam baru hitam. oh hitam. Hitam. Jadi tingkatannya lebih banyak sebenarnya daripada karate ya. Kalau karate kan satu warna ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ya kan, kalau karate kan satu warna. Kalau ini- Tapi bisa lompat Kak. Kalau apa? maksudnya lompatnya gimana? Ya, saya juga bisa sih kalau lompat tuh bukan sama orang. Jadi nggak bisa saja. Lompat sabuk maksudnya. Oh, itu gimana? Waduh, kayak Waduh. aduh. Aduh ini gimana? Ntar dilem. Lompat sabuk tuh gimana lompat sabuk? Itu kayak contoh nih, kita apa sih? Dulu udah sabuk sabuk hijau. Masuk sekolah jadi keriset kan jadi sabuk putih lagi. Minta sabun pengen naik sabuk hijau dong gini. Oh ya udah gampang sertifikat mana gini. Itu bisa lompat. Ya bisa lompat maksimal 2. Itu kalau awal, kalau putih, kalau udah naik ke ini bebas. Cuman kalau ini gimana? Kalau gitu. Apa tadi ya? Kalau misalnya Kita lompat. iya lompat atau UKT itu ada ujian sparring juga nggak? Apa cuman ujian gerakan aja? Ujian gerakannya kayaknya ditambahin lagi lebih susah sama porsinya sama yang ini pas kita naik. Contoh nih, yang lain kan naik putih ke kuning, push up cuma 15. Kita putih ke hijau kuning strip hijau jadi 30 gitu kayak ditambahin lagi. Tahapan latihannya gimana sih kalian tuh kalau misalnya di awal-awal tuh sekarang nih misalnya besok kalian kan latihan kan setiap Senin ya? Iya. Biasanya latihannya itu pemanasannya apa? Fisiknya langsung apa biasanya? Kalau di sini? Biasa kita pemanasan dulu. Stretching. Betul. Kalau nggak keleo. Iya betul. Habis stretching itu maksudnya apa latihan split itu tadi? Iya, Apa target. split itu tadi masuk ke dalam Iya. pemanasan? Pemanasan ya. Habis itu kita latihan target terusnya. Target. Ada ya. Target. Sekarang ini dibagi dua, ada yang gerakan sama ada yang Ada pomse sama kirurgi. Pomse ini Pomse adalah Pomse yang gerakan. gerakan itu. yang seni. Iya. Kirurgi Tangan itu yang diri. berantem. kalau kyurigi yang Tanding. tanding yang fighting. Iya, fighting. Nah itu dilatih dua. Iya, jadi kalau yang gerakan ngapalin sama kuatin gerakannya. Terus yang tanding paling ya latihan tardang target. Ya itu lah. Nendang target itu yang ditinggi-tinggi gitu ya? Iya, ada yang tinggi. Kalian ada yang udah bisa nendang bolak-balik gitu kan sih? Yang muter. Iya muter. Bisa. Iya, gitu bisa. Saya bisa. Coba kok kayak gini woy. Ke kamera. Ke kamera coba ke kamera. Itu susah gak sih latihan kayak gitu? Lumayan susah. Tergantung sih kalau Kelenturan. keseimbangannya sama kelenturannya dapet pasti bisa. Backflip bisa. Backflip salto. Gak bisa. Oh, tendangan yang sambil salto itu. Iya gitu. Itu Iya susah. kan ada kan ya tendangan Iya, sambil kayak di anime itu. Wow. Nggak bisa ya? Gak bisa. Nggak bisa ya? Kita belum bisa ya. Oh, Belum bisa, belum Cuma di bisa. film sih. Tendangan ke Subasa.
Oke, lanjut ya. Nah, eh, kalian mendapatkan ilmu kehidupan nggak dalam taekwondo ini? Saya dapat sih. Mau ngambil nasi? Sholat. Jangan. Kacau nih anak lain. Dia mau ngambil nasi. Gerakan-gerakannya diimplementasi apa ilmu kehidupan yang kalian dapat? Saya sih harus bisa mengontrol 100% diri biar tercapai suatu tujuan itu, Pak. Mengontrol diri agar tercapai tujuan kita. Gak gegabah. Iya. Terus Kalau juga kamu? kalau ada peluang sekecil apapun Itu punya dia, jangan Deal. kopi. Punya dia. Nah, boleh sih dipakai. Ya. Kan kalau lagi lengah ya langsung sikat. Kalau kamu gimana? Apa yang kamu dapat di taekwondo ini untuk kehidupan? Kalau Sehat. ya kalau jatuh kita harus bangkit lagi. Kalau jatuh kita harus bangkit. Harus comeback. Ya comeback. Harus comeback. Oke, kalau kamu? Harus berani mencoba. Karena kalau misalnya kita nggak berani mencoba, kapan kita bakal berhasil nanti? Harus dicoba terus. Walaupun sakit deh, Walaupun belum tahu hasilnya gimana ya kita harus Sakit gak sih kena tinju tuh? nanti bisa Sakit sakit lah. Kan udah pakai protek. biasa tembus. Tembus. Kepala tuh pusing gak kalau kena kepala? Saya enggak sih, enggak Saya pernah. pas tanding sih nggak kena kepala kayaknya. Iya. Gak kena. Kita Jarang ya kena kepala ya? Lawannya emang nggak bisa. lawannya emang kurang nyampe. Ketinggian lawannya. BTW juga kan lawannya saya itu lawannya Evan. Iya, juga. jadi kan saya nih tanding nih pertama. Sultan kan gladiator itu lawannya. Iya, saya yang pertama tuh lawannya tuh pas di daftaran tuh sama-sama klub. Iya, sama klub. aliansi. Oh. Jadi saya kan klub GCMS Lawan Jantung Klub. Nah, lawan saya juga Jantung Klub. Jadi kita langsung digladiatorin. Oh, gitu. Iya, gladiator tuh yang pemain yang belum punya lawan gitu. Nah, Jadi yang pertama kali langsung digladiatorin saya. Langsung digladiatorin. Oke. Terus habis kan saya tandingnya habis Evan. Iya. Evan lawan orang dari Man Jakarta itu. Man 15 Jakarta. Nah, terus lawannya kalah. Dia gladiator. Lawan Terus dia. saya. Gitu. Makin hancur ya dia. Udah dihancurin makin hancur. Memang jiwa-jiwa Ryan sih? Rian Garcia. Yayan Ruhian. Maksudnya Yayan Ruhian ada pada jiwa anak-anak ini luar biasa. Kan waktu pas tanding itu kan ini kan bisa dibilang gerakan lawan itu susah terprediksi kan. Iya. Karena kan yang bisa diprediksi kan hanya Itu lawannya Andre jelek Taulani gitu. dan kawan-kawan kan. Jaya. Nah itu gimana kalian bisa membaca gerakan-gerakan halus lawan tuh? Itu secara gampang sih. Tips membaca gerak-gerik lawan. Caranya bikin emosi. Kalau emosi itu kan kayak, Gimana? wah ini lawan harus sikat terus tang. Jadi gimana ya sih? Saya gitu. Biasanya Saya kena gini. peringatan wasit. Oh gitu. Saya Nggak boleh. lompat. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Gak boleh. Kan itu kan nggak emosi lawan kan. Iya. Paling sih harus pancing emosi biar kayak nafsu. Dia kan nafsu pasti bikin gegabah. Gimana cara mancing emosi ala Evan? Jadi saya goyang-goyang dikit, terus Wih, sih. lompat-lompat. Oh, Nah itu gitu. doang sih. Itu doang dia. Terus kalau tendangnya kena tangkis, goyang-goyang. Oh gitu. Mancing-mancing gitu. Tapi itu nggak apa-apa ya kayak gitu ya. Ronde-ronde pertama itu saya cari-cari emosi dulu. Oh. Pokoknya dia sampai emosi tuh saya ditarik body protector. Iya. Iya. Dia nendang tarik. Pokoknya ngancurin moodnya dia dulu, Iya. baru enak tuh ya. Iya. Jadi soalnya langkahnya kalau emosi itu langkahnya menurut saya gampang kebaca gitu. Pasti kanan kiri nendang badan. Oke, udah gampang deh kebaca. Kalau kamu gimana? Cara ngebaca gerak-gerik lawan? bikin emosi Nggak boleh sama nggak bang? beda. Enggak, kalau emosi itu kan misalnya gampang capek aja soalnya Iya. banyak gerak. Oh, bikin emosi lawan. Cara kamu bikin emosi gimana? Kalau dia kan loncat-loncat nih. Kalau kamu gimana? Sama juga. Ya sama aja, tengil gitu. Tengil ya udah tengil. Tengil le. Abio pas lagi di ring ya. Tengil by Abiu gimana? Ya
kayak ngejek tapi secara halus, Ledekin. ledekin lah. Dasar bapak kamu. Ngecek halus kan, ngecek halus. Ya, kita mah nggak tahu gimana orang. Gigit telinga. Dia gigit Saya telinga. biasanya Mike Tyson, Mike Tyson. UFC itu namanya. Kalau gimana? biasanya saya refleks. Refleks. Iya. Refleks itu gimana? Itu Kalau kayak misalnya awal-awal ya udah kita lihat dulu serangan-serangannya. Makin lama kita terbiasa refleks. iya. Saya lebih ke refleks. Jadi harus dilatih terus refleks itu penting. Refleks kan? Gitu kan? Refleks counter gitu. Oh, tapi pernah ada yang emosi nggak sih sama gaya bertanding kan? Kalian tuh gaya bertanding apa punya masing-masing kan? Iya. Gaya bertanding kamu apa gaya bertanding kamu? Bertanding. Gaya bertanding maksudnya Ya yang bertanding ke Paris Fernandes lawan Rudy ya. yang kan ada yang bertanding itu kan full defense baru nyerang, ada yang dari awal udah offense langsung kayak gitu loh, yang langsung nyerang abis-abisan kayak gitu. Ada yang mainnya reading the game dulu gitu-gitu. Reading the game gue anaknya analisis Membaca banget. game. Iya gitu. Kalian gimana? Kalau kamu baru mulai itu apa yang kamu tuh tipe petarung yang kayak gimana? Tipe petarungnya kalau saya tuh Sikat. apa musuhnya kayak hajar duluan baru hajar. Jadi kamu Counter nunggu Iya. Counter attack. counter attack. Counter attack. Kalau kamu Catenaccio. Wah, itu mau Itali mas. Saya tergantung sih Kak. Kalau apa ronde pertama itu saya biasanya ada dua pilihan. Hajar langsung ronde pertama itu biasanya hajar langsung sama sekalian tengil-tengilin biar marah. Ronde kedua counter attack. Kalau masih down lagi, kalau mental makin down lagi, saya langsung hajar bisa-bisa. Cara ngeliat itu kamu gimana? Ngeliat poster lawan? Apa kalau saya majuin saya gertak dia kayak panik gitu loh. Kalau kamu? Kalau saya seperti yang pas itu saya bilang infighter saya mainnya. Nyerang. Iya, ya. jadi pengennya jual beli serangan. Kalau main ML nggak cocok pakai Franco nih kayak gini nih. Iya, Dia cocoknya petarung depan ini nih ya. Hero-hero TB. Iya gitu. Yang di depan gitu. Nah, untuk ngelatih mental apa sih yang sabem kalian latih? Sekalian yang kalian tanamkan ke sabem kalian apa sih selama di CMS untuk membangun mental kalian ketika bertanding itu apa sih motivasinya mereka? Pernah nitip pesan apa kamu? Nanti dulu sedikit untuk bertanding. Itu kan Apa ya, lupa pas itu Jangan ada sih. pernah takut salah. Ya, Iya. jangan pernah takut salah. dengerin. Kalau salah nendang, yang tendang juri gimana? Nah, takut udah. salah kan? Dikik gitu. Kan yang penting nggak takut salah gitu. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam prestasi kalian di taekwondo ini? Orang tua, teman, atau sahabat? Orang tua sih. Orang tua. Iya. Kayaknya Jangan nangis gitu loh, jangan nangis gitu lah. pertandingan sebelumnya yang pertama saya itu kayak kurang sungkem sama bunda sih. Kurang sungkem, bunda ayah bunda ayah. Kemarin sungkem. Sungkem. Berarti kemarin ditemenin orang tua di. Jalur langit. Orang bro. Ditemenin orang tua kemarin. Kamu juga? Kamu juga? Saya enggak. Oke, jauh ya. Iya. Sungkem dulu tuh. Minta doanya. Luar biasa. Tapi orang tua support untuk kalian jadi atlet. Iya, support. Support aja. Untuk jadi atlet nasional. Kalau misalnya taekwondo sih support. Boxing. Ada pengecualian kalau tinju Boxing enggak? kurang diarahnya lebih ke taekwondo karena kan lebih Getar kayak- otak ya? Lebih aman ya? Iya, lebih aman katanya. Kalau bener di support sih sama orang tua untuk jadi atlet Support atlet aja. nasional. Ini maksudnya untuk mewakili Indonesia jadi profesi gitu. Maksudnya profesi bisa jadi Pro, profesi jadi, selingan kan? jadi profesional, jadi internasional, udah di sini aja digelutin gitu. Buat masuk jadi timnas taekwondo Indonesia misalnya. Kalau itu yang terbaik mah ya udah. Wes. Kalau kamu gimana, Bio? Ya sama sih. Sama mulu nih Mas ya. FOMO nih. FOMO nih Mas ini. Ini kalau FOMO nih Mas gini. Oke, pelajaran terbesar yang kalian dapetin selama CNN X Kemenpora Cup ya? Apa sih? Piala Kemenpora Piala Kemenpora ya. Piala Kemenpora ini 2025. Apa tuh pelajaran yang kalian dapetin selama kompetisi? Berapa hari kompetisinya? Sehari. enggak. Ayo, 3 hari sendiri deh. Panitia Saya bingung. 3-3. Tiga hari. Dimulainya baginya di bagian akhir Iya. hari Minggu. Oh, jadi selama 3 hari kalian di hotel.
Enggak, dari kita sini. di CMS. Oh, kirain dia hotel. Aduh, liatin yang lain enggak ya? Enggak. Berarti kalian kembali dari terakhir. Itu Iya. apa pelajaran yang kalian dapat selama di CMS lah, kosong di CMS sih selama lomba lah. Saya tuh apa ya? Kalau saya jangan takut dulu sih, hadapin aja dulu. Maksudnya saya tuh kan pernah tuh dapat file lawan saya itu dari 15 Jakarta. Dapat file lawan. Iya, maksudnya PDF nanti pasangan lawannya siapa. Oh, ada gitu-gitu ya, di spoilerin gitu ya? Iya, di Iya, spoiler. strukturnya. Terus Prestasi dia apa gitu. enggak, Jadi nama namanya doang, aja. nama dan asal Kayak sekolah. apa? Data-data ini lawan ini tadi. Terus kayak dari 15 Jakarta, wih kayaknya bagus nih lawan saya, kayak saya langsung down mental, tapi kayak udahlah hadapin aja dulu. Ya udah, akhirnya menang. Nah, ya, kalau kamu gimana? Apa pelajaran yang kamu dapat? Pelajarannya ya jangan apa namanya, jangan Jangan ikut lomba, jangan ikut lomba. Jangan jangan patah semangat, jangan apa? Jangan jangan menyerah. Jangan harus sampai salah ikutin satu pasangan. iniin pelatih, harus ikutin pelatih. Harus patuh dan Dengan taat arahan pelatih. terhadap orang yang melatih kita Iya. gitu ya. Kita bisa dibilang taat aturan ya, Taat. taat aturan. Oke, kalau kamu Saya apa ya? panjang nih, harus panjang pokoknya. Penutup harus panjang. Penutup harus panjang penutup. Kalau saya sih ini kayaknya lebih ke dari lama ya, harus tetap bermental juara. Iya. Udah ya. Simpel kan ya. Mudah saja rupanya. Harapan kalian untuk Taekwondo CMS apa terakhir? Harapan saya buat Taekwondo CMS terus berkembang sih. Terus Kalau apa nggak berkembang mah, ya nggak berkembang. Oke. Wow, definisi yang sangat menjelaskan. Tapi yuk, Jadi sering ikut event. lebih sering ikut event. Oke, kalau kamu? Saya harapannya lebih maju ya. Taekwondo ini terus sering ikut kompetisi, aktif, terus makin ramai juga siswa yang ikut taekwondo. Dan semoga aja sekolah nyiapin fasilitas. Wah, ini. Keren ini. Bersuara lewat media. Itu dia. Terima kasih teman-teman yang udah ngobrol bareng sama kita di sini ya. Coba medalinya dikasih lihat medalinya. Punya antum lepas punya antum. Gatel kak. Apa tuh? Kenapa tuh? Jangan lupa invest emas. Itu dia, itu dia. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita tos dulu. Tos dulu. Thank you semuanya. Sampai berjumpa lagi di ruang BKF. Bye bye.